Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tayyiban Mubarakan Fih Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana walakal hamdu Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim Wa azimi sultanik Asyhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keridhaan Allah dan taufiknya juga mengalir kepada kita sekalian sehingga kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan penuh hikmah dan nikmat serta taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan bacaan ayat Al-Quran kita, yaitu di Quran Surah Al-An'am, ayat berapa sekarang? 102 ya? Ya. Kita baca 102 dan 103. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ayat berapa sekarang? 100. Ya. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus dan maha mengetahui. Nah, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya. Disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, dzalikum isyarah ilal awsaf as-sabiqah. Kata dzalikum adalah merupakan isim isyarah atau menunjukkan kepada al-awsaf, jamak dari kata wasfun, artinya sifat, ya, atau sifat-sifat as-sabiqah yang sebelumnya, ya, yaitu sifat-sifat Allah dari innallaha falikul habbi wan nawa dan seterusnya itu, ya, dan terakhir Allah mengatakan badi'us samawati wal ard dan anna yakunu lahu waladun dan seterusnya sampai akhir hayat, ya, akhir ayat, ya, afwan. Nah, itu yang disebut dengan al-awsaf, ya, al-wasfu atau bahasa kita karakteristik atau keistimewaan. Dzalikum, dan yang seperti itu, dan yang memiliki sifat seperti itu siapa? Allah, Rabbukum, Tuhan kalian.
Jadi sekali lagi kita sebutkan bahwa orang kalau mau mengaku menjadi Tuhan, dia harus punya sifat-sifat yang sebelumnya itu. Ya. Bisa faliqul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy. Kemudian wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujum, ya, membuat bintang-bintang. Kemudian ansha'akum min nafsin wahidah. Nah, itu semua itu. Kalau orang ingin mengaku Tuhan, dia harus punya sifat seperti itu. Dan itu tidak akan mungkin dicapai. Ya, karena kita semua makhluk. Dan yang memiliki sifat seperti itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah itulah Rabb kalian, Rabbukum. Ya. Rabbun, ya, Rabbul Alamin. Disebut, Allah menyebut dirinya dengan Rabb. Ya. Rabb itu artinya Tuhan, artinya sesembahan, ya, yang diibadahi, yang memelihara, yang mengawasi, itu artinya Rabb. Yang mendidik, yang membesarkan, disebut Rabb. Ya. Jadi Rabb itu salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maknanya sangat luas. Ya. Kalau di Indonesia kan hanya diartikan dengan Tuhan saja. Ya. Tapi kalau kita lihat makna dari kata Rabb itu sangat luas sekali. Rabb itu dari kata tarbiyah. Tarbiyah itu apa artinya? Mendidik, membesarkan, ya, mengembangkan, ya, memelihara, ya, dan seterusnya. Aspek-aspek Rabbun. Ya. Maka ada istilah rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah. Karena dia yang pelihara, dia yang ciptakan, dia yang kasih makan, ya. Seperti kata siapa? Nabi Ibrahim, alladzi idza maridtu fahuwa yahdin. Siapa? Itu ucapan siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin, yang memberikan saya makan, yang memberikan saya minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau saya sakit dialah yang menyembuhkan, ya, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan Rabb. Makanya di sini disebutkan dzalikumullah, itulah Allah Rabb kalian. Artinya kalian tidak punya Rabb selain itu. Ya. Selain yang punya sifat-sifat seperti itu. Yang selain itu dan tidak punya sifat-sifat seperti itu, maka tidak boleh jadi Rabb. Tidak bisa jadi Rabb. Ya. Yang tidak memelihara, tidak membesarkan, ya, tidak mendidik, itu tidak bisa jadi Rabb. Ya. Tidak menyembuhkan, tidak memberi makan, tidak memberi minum, tidak bisa jadi Rabb. Maka tauhid rububiyah itu konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah konsekuensinya tauhid uluhiyah. Ketika kita meyakini, mengimani, mengakui bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memelihara, menjaga, melindungi, memberi makan kepada seluruh makhluknya, memberi minum, menyembuhkan ketika sakit, ya, memberikan petunjuk ketika orang tersesat, ya, dan seterusnya, ya, itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid uluhiyah, kalau kita ingin menyembah, maka sembahlah Allah yang punya sifat-sifat seperti itu. Ya. Makanya kita orang beriman hanya menyembah kepada Allah saja, tidak ada yang lain. Kenapa? Karena yang lain yang tidak punya sifat-sifat seperti itu tidak berhak disembah. Ya. Tidak berhak disembah. Ya.
Karena dia tidak bisa memberikan apa-apa. La yadurru wa la yanfa. Ya. Dalam ayat Allah mengatakan orang kafir itu musyrikun yad'una min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Ya. Jadi selain Allah Azza wa Jalla tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Apa yang mereka berikan kepada kita, nah itu atas izin Allah. Ya, matahari bersinar. Itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi matahari itu memberikan kepada kita sinarnya, ya karena Allah yang mengizinkan dan Allah yang menciptakan sinar itu. Bukan matahari yang menciptakan sinarnya sendiri. Ya. Tapi Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Dan kalau Allah mau memadamkan matahari, maka dia akan padam. Ya. Begitu juga bintang-bintang. Kalau Allah mau menjatuhkan bintang, maka jatuh. Ya. Tapi ketika dia sebagai Rabb, yang punya nama Rabb, maka salah satu karakteristik atau sifat Rabb itu adalah dia memelihara, dia menjaga. Ya. Dan tidak ada yang bisa menjaga bintang-bintang itu selain Allah. Ya. Bayangkan bintang yang jumlahnya miliaran itu tidak bertabrakan. Satu sama lain tidak bertabrakan. Ya. Matahari dan bulan tidak bertabrakan. Bumi dan planet-planet lain tidak bertabrakan. Kecuali nanti pada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu akan ditabrakkan semua oleh Allah Azza wa Jalla itu. Bumi, planet, matahari. Allah tabrakkan semua. Maka akan terjadi peristiwa yang tidak pernah terbayangkan. Musnahnya seluruh alam semesta. Jadi Allah ketika mendatangkan kiamat, dia cukup menabrakkan saja makhluk-makhluknya. Dia kasih tabrak semua. Ya. Maka hancur semua. Ya. Nah itu ketika dia sudah menentukan kiamat. Ya. Nah sekarang belum. Allah masih pelihara, Allah masih masih jaga. Dia belum tabrakkan semua itu. La ilaha illahu. Nah, ini konsekuensinya. La ilaha illa huwa. La ilaha illallah. Ini kalimat tauhid yang memiliki dua unsur, yaitu unsur penafian dan an-nafyu wal rukun dari la ilaha illallah ada dua. Rukun pertama an-nafyu, meniadakan. Yang kedua mengitsbat. Ya, an-nafyu wal itsbat. Kata la ilaha nafyu. Menafikan apa? Apa yang dinafikan? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kata para ulama maknanya la ma'budah. Ya, la ilaha artinya la ma'budah. Ya, dalam usul tsalatsa. Ya. La ma'budah bihaqqin. Ya. Tidak ada yang disembah dengan benar, dengan hak. Artinya semua sembahan selain Allah itu tidak hak. Batil. Dalam ayat Allah mengatakan wa ma yad'una min dunihil huwal batil. Ya. Siapapun yang disembah selain Dia, Allah Azza wa Jalla, maka batil. Maka sembahan itu batil. Ibadah itu batil. Ya. Siapapun yang diibadahi selain Allah itu batil. Ya. La ilaha. Tidak ada yang berhak disembah. La ma'budah bihaqqi. Ya. Tidak ada yang bisa disembah. Tidak ada yang bisa diibadahi. Nah, itu namanya rukun nafyu, menafikan.
illa Allah. Kalau tadi di ayat ini disebutkan illa huwa. Huwa di sini adalah Allah. Karena tadi yang disebutkan dzalikumullahu rabbukum. Jadi kata huwa, dhamir huwa ini kembali kepada Allah tadi. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah selain. Nah, ini illa namanya harful istitsna. Ya, harful istitsna, kecuali. Ya. Jadi semuanya dinafikan, semuanya dihilangkan, semuanya dibatalkan. Ya. Semua dibatalkan, semua sembahan-sembahan selain Allah dibatalkan. Ya, matahari seperti Ratu Bilqis, ya, bulan, malaikat, ya, para nabi, nabi-nabi, rasul-rasul, ya. Itu semuanya dinafikan, ya, ditiadakan, dibatalkan semua, digugurkan itu, ya, dari sembahan. Kemudian Allah mengatakan illa, selain dia, kecuali dia. Jadi tinggal satu yang boleh kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena dialah yang boleh disembah, maka dialah yang harus kita turuti dan kita taati, kita patuhi. Al-inqiyad. Ya. Al-inqiyad artinya menerima semua apa yang dia turunkan. Maka itulah dalam perspektif Islam, ibadah itu bukan cuma ruku sujud saja. Tapi ibadah itu adalah menaati semua aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam semua aspek kehidupan. Ya. Aturan Allah sudah lengkap. Dalam Al-Quran itu lengkap aturannya. Ya. Apalagi ditambah dengan hadis yang merupakan juga wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi penjelasan daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Dalam Al-Qur'an ada aturan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, salat, zakat, puasa, haji. Ada. Secara global disebutkan, kemudian dijelaskan nanti di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Al-Qur'an ada aturan tentang makanan dan minuman. Ya, harus kita taati juga itu. Mana makanan yang boleh kita makan, mana minuman yang boleh kita makan. Di dalam Al-Qur'an ada aturan tentang pakaian. Baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Mana pakaian yang boleh dipakai, mana yang tidak boleh. Mana bagian dari tubuh kita yang boleh diperlihatkan, mana yang tidak boleh. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Di dalam Al-Quran ada adab-adab. Bagaimana adab masuk rumah orang lain ada. Ya kan? Quran surah An-Nur. Dalam Al-Quran juga ada aturan tentang pernikahan. Ya. Bagaimana tata cara pernikahan dalam Islam. Dalam aturan juga ada tentang aturan bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Ada juga. Ya. Dalam Al-Quran ada juga aturan tentang interaksi kita dengan alam semesta. Ya. Apa yang tidak boleh kita lakukan terhadap alam semesta ini. Dan apa yang harus kita lakukan terhadap alam semesta. Ya. Semuanya ada dalam Al-Quran. Ya. Maka yang disebut al-ibadah itu semua. Ya. Kita ikuti semua itu aturan. Kalau kita mengikuti aturan-aturan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, maka insya Allah kehidupan kita akan menjadi baik. Ya. Sebagaimana Allah sudah sebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
andaikan penduduk suatu negeri itu amanu wattaqau, mereka beriman dan takut kepada Allah. Beriman dengan sebenar-benarnya iman, bukan hanya mengucapkan dalam lisan saja. Orang beriman itu konsekuensinya apa? Menaati aturan-aturan dalam Al-Quran itu. Baik aturan tentang ibadah mahdhah ataupun aturan tentang ibadah yang ghairu mahdhah. Hubungan kita dengan sesama manusia itu ibadah ghairu mahdhah. Hubungan dengan alam semesta juga ibadah ghairu mahdhah. Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah jelas kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia. Jadi yang merusak alam semesta ini manusia. Allah Subhanahu wa taala padahal tidak pernah menyuruh manusia merusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ada larangan dalam Al-Qur'an. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, setelah Allah menciptakannya. Tapi boleh dimanfaatkan dengan cara yang tidak berlebihan. Kalau sudah memanfaatkannya dengan cara yang berlebihan, itu sudah hawa nafsu yang berbicara. Dan itulah yang terjadi. Dengan alasan memanfaatkan kekayaan alam, alam dirusak begitu saja dan tidak bisa dikembalikan lagi. Itulah yang menjadi penyebab terjadinya banyak sekali musibah di muka bumi sekarang ini. Banyak bencana. Karena manusia sudah merusak alam semesta. Padahal dalam Al-Quran dilarang itu merusak alam semesta ini. Dilarang merusak alam. Tapi karena nafsu syahwat manusia, maka alam menjadi rusak. Gunung-gunung digunduli, pohon-pohonnya ditebang, dan tidak pernah diperbaharui. Tidak pernah ditanami lagi. Begitu juga perut bumi digali terus, untuk mendapatkan apa yang membuat manusia merasa puas, tapi mereka tidak pernah puas. Yang namanya syahwat tidak pernah terpuaskan. Kemudian khaliqu kulli syai', dialah yang menciptakan segala sesuatu. Kata Imam Asy-Syaukani di sini, kalau kita lihat dari sisi hukumnya dalam i'rab, dzalikum wa huwa fi maudhi'i raf'in 'alal ibtida' wa ma ba'dahu khabaruhu wa huwal ismus syarif. Kata dzalikum merupakan isim isyarah yang fungsinya dalam jumlah ini atau dalam struktur kalimat adalah lil ibtida'. Sebagai mubtada maksudnya. Dan khabarnya yang pertama, khabar yang pertama adalah ismul jalalah, al-ismus syarif. Nama Allah itu sebagai khabar dari kata dzalikum. Rabbukum khabarun tsani. Jadi sini kita belajar nahwu. La ilaha illahu khabarun tsalits. Khabar yang ketiga. Khaliqu kulli syai' khabarun rabi'. Jadi di sini ada 4 khabarnya. Dzalikum itu mubtada'nya, kemudian khabarnya ada 4. Yang pertama al-ismus syarif. Al-ismus syarif, nama Allah yang mulia. Kemudian yang kedua rabbukum. Dzalikumullahu rabbukum. Jadi al-ismul jalalah, al-ismus syarif Allah itu khabar pertama. Rabbukum khabar yang kedua.
La ilaha illahu, kalimatut tauhid menjadi khabar yang ketiga. Ya, fi mahalli raf'in. Ya. Khaliqu kulli syai', khabar yang keempat. Ya. Jadi kata dzalikum itu dijelaskan oleh beberapa kata. Ya. Pertama al-ismu syarif, kemudian yang kedua rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in. Wa yajuzu an yakuna Allahu rabbukum badalan min ismil isyarah. Wa kadzalika la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in khabar lil mubtada. Ya. Wa yajuzu irtifa'u khaliq ala idmari mubtada. Wa ajazal kisai wal farra an-nasbu fihi. Ya. Yaitu dari sisi i'rabnya. Ya. Jadi dari sisi i'rabnya kita dapatkan penjelasan bahwa itulah yang memiliki sifat itu. Ya, dialah Allah Azza wa Jalla dan dialah Tuhan kalian. Dialah Rabb kalian. Dan tidak ada yang bisa disembah selain dia. Ya. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Itu semuanya penjelasan. Jadi Allah itu adalah Rabb. Ya. Tuhan. Dan dia yang paling pantas disembah, yang lain tidak boleh. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Itu penegasan. Ya, penegasan terhadap siapa Allah sebenarnya. Ya, siapakah Allah Azza wa Jalla. Al-Quran menegaskan yang Allah itu adalah Rabbun. Ya, yang memelihara, yang menciptakan, memelihara, menjaga. Ya, dan sekaligus juga yang membinasakan. Ya. Dan dia satu-satunya yang boleh disembah. Dan dia yang menciptakan segala sesuatu. Karena itu fa'buduh. Ya. Aiman kanat hadhihi sifatuhu fahuwal haqiqu bil ibadah. Fa'buduhu wa la ta'budu ghairahu mimman laysa lahu min hadhihi sifatil 'azimati syai'un. Fa'buduh artinya siapa yang punya sifat seperti tadi itu. Pertama dia Rabb, kemudian dia paling boleh disembah, kemudian dia yang menciptakan segala sesuatu dan lain sebagainya. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan yang punya sifat seperti itu dialah yang berhak mendapatkan ibadah. Yang lain tidak boleh. Tidak berhak. Bukan hanya tidak boleh, tapi tidak berhak. Jadi kalau kita beribadah kepada yang lain, berarti kita mencabut hak yang harusnya diberikan kepada Allah, kita berikan kepada yang lain, yang tidak punya sifat seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ayat tentang rububiyah sekaligus tentang uluhiyah Allah. Tentang rububiyah Allah dan tentang uluhiyah Allah dan tentang sifat dan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 jenis tauhid masuk semua dalam ayat ini. Tauhid asma wa sifat ada, tauhid rububiyah ada dan tauhid uluhiyah ada. Karena ketiga jenis tauhid itu memang tidak bisa dipisahkan. Jadi dia bukan zat. Tauhid itu bukan zat, tapi penjelasan terhadap eksistensi Allah Azza wa Jalla. Jadi 3 cabang tauhid itu adalah penjelasan terhadap eksistensi Allah. Fa'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Maka sembahlah dia dan jangan kalian menyembah selainnya. Mimman laisa lahu min hadhis sifatil 'azimati syai'un. Jangan menyembah selain Allah yang tidak memiliki sedikit pun sifat-sifat seperti yang kita sudah sebutkan dalam ayat tadi. Selain Allah tidak punya sifat-sifat seperti itu. Maka kalau dia tidak punya sifat seperti itu, dia tidak berhak mendapatkan ibadah. Siapapun dia. Mau dia malaikat, mau dia rasul,
Apalagi selain malaikat dan selain rasul. Ya. Malaikat saja tidak boleh. Ya. Kata para ulama, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Ya. Tidak bisa beribadah atau menyembah kepada malaikat yang dekat dengan Allah sekalipun. Ya. Seperti Jibril, tidak bisa disembah. Jibril tidak boleh disembah. Ya. Jibril tidak boleh disembah. La malakun muqarrab. Tidak malaikat yang dekat dengan Allah. Wala nabiyyun mursal. Dan tidak pula menyembah kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tidak mau disembah oleh manusia. Ya. Dan dalam banyak hadis beliau jelaskan. Kalau ada orang yang sudah berlebihan menghormati beliau, beliau larang. Dalam hadis beliau mengatakan, la tatruni. Jangan kalian mentatru. Tatru itu apa? Mengkultuskan. Jangan kalian mengkuduskan saya, mensucikan saya. Kata Rasulullah, la tatruni. Kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan saya, mensucikan saya. Sebagaimana kaum Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Walakin qulu Abdullahi wa rasuluh. Tapi panggil saja saya ini sebagai rasulnya Allah. Dan saya adalah hamba Allah. Maka Rasulullah sangat senang dipanggil dengan Abdullah. Dan Allah pun memanggil beliau dengan kata apa? Dalam Quran surah Al-Isra. Asra bi 'abdihi. Rasulullah dipanggil oleh Allah dengan kata abdihi, hambanya. Jadi Allah memanggil Nabi kita sebagai hambanya. Dan itulah panggilan yang diridhoi oleh Allah dan disenangi oleh Nabi kita. Kenapa? Karena beliau sadar beliau itu bukan Tuhan. La nabiyyun mursal, bukan. Tidak boleh menyembah kepada Nabi yang diutus. Maka siapapun yang menyembah Nabi, menyembah Rasul, itu dikatakan sebagai orang yang syirik. Musyrikun. Makanya orang yang menjadikan Nabi Isa, kemudian Uzair, disembah mereka dikatakan musyrikun. Orang-orang musyrik. Fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia atas segala sesuatu, ya. Nah, ini salah satu juga nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Wakil. Dalam ayat ini disebut Al-Wakil. Apa itu Al-Wakil? Pemelihara. Yang maha memelihara. Dialah yang maha memelihara. Wakil juga bagian dari kata Rob. Jadi Rob itu sangat luas maknanya. Salah satu makna Rob adalah Al-Wakil, memelihara. Dan dialah yang memelihara segala sesuatu. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan la tudrikuhul absar. Sifat Allah yang lain yaitu dia tidak akan dicapai oleh absar, penglihatan. Absar ini artinya
jamak min basar wa huwa al-hassah. Wa idraku syai'i ibaratun 'anil ihatati bihi. Qala Zajjaj ay la tablughu kunha haqiqatih. Fal manfiyu huna hadzal idrak la mujarradur ru'yah. Jadi la tudrikul absar. Kenapa menggunakan absar di sini? Absar sini maksudnya basar. Dan basar itu punya dua makna. Penglihatan al-hassah, penglihatan yang indrawi, dan penglihatan yang sifatnya al-idrak. Al-idrak itu artinya apa? Pengetahuan. Jadi Allah itu tidak akan dicapai oleh penglihatan mata kita secara hissi, secara indrawi, dan juga tidak akan dicapai oleh idrak kita. Tidak akan dicapai oleh idrak, oleh pengetahuan kita. Jadi baik mata yang fisik, ataupun mata yang non fisik, di dunia ini tidak akan mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada orang yang pernah memandang Allah, dan tidak ada orang yang bisa membayangkan Allah. Tidak bisa digambarkan Allah itu seperti apa. La tudrikul absar. Tidak bisa digambarkan. Tidak bisa dibayangkan, dan tidak bisa juga dikhayalkan. Tidak bisa, pokoknya tidak bisa. Baik secara fisik mata kita atau bukan fisik. Ilmu manusia atau akal manusia tidak akan sampai atau tidak akan mampu melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan la tudrikuhul absaru. Penglihatan. Jamak dari kata basar. Allah tidak mengatakan basar, tapi pakai jamak. Jamak itu merupakan ungkapan untuk mengungkapkan hal yang bukan cuma satu, sekian banyak. Jadi siapapun yang mencoba melihat dengan fisik, melihat dengan akal, melihat dengan pandangan, melihat dengan khayalan, semuanya tidak bisa. La tudriku. Tidak akan mencapai itu. Tidak akan mampu maksudnya. Makanya kata para ulama, apapun yang kau bayangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala di akal pikiranmu, maka Allah tidak sama seperti itu. Jadi kalau ada orang membayangkan Allah itu punya kaki seperti kaki manusia, itu bukan. Allah bukan seperti itu. Kalau ada orang membayangkan Allah punya tangannya seperti manusia, itu bukan. Tidak ada yang sama dengan Allah, dan tidak ada yang mampu menggambarkan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kita ini manusia, makhluk Allah, yang diciptakan penglihatan dan pengetahuannya oleh Allah secara terbatas. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Akan tetapi huwa alladhi yuhitu biha wa yablughu kunhaha la takhfa alaihi minha khafiyatun. Tapi dialah yang yuhitu biha. Dialah yang menguasai. Menguasai apa? Menguasai penglihatan itu. Jadi penglihatan makhluk tidak akan bisa mencapai Allah Azza wa Jalla, tapi Allah bisa melihat semua penglihatan makhluk. Baik penglihatan matanya, atau penglihatan kalbunya, atau penglihatan akal pikirannya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bedanya kita dengan Allah. Kalau kita punya mata, batas penglihatannya terbatas. Mana batas penglihatan kita? Kalau dihalangi sesuatu, maka itulah batasnya. Begitu ya akal kita, mana batas akal kita? Apa yang dia tahu itulah yang
yang dia merupakan batas pengetahuannya. Dan tidak bisa keluar dari apa yang dia tahu itu. Nah, itu bedanya. Kalau Allah pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ya. Yuhit. Yuhit itu artinya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput ya, dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa huwa yudrikul absar. Wa khussal absar liyujanisa ma qablahu. Ya. Nah, disebutkan absar, kata absar disebutkan untuk yujanis. Ya. Yujanis itu untuk memadankan dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Qala Az-Zajjaj fi hadza dalilun ala annal khalqa la yudrikunal absar. Ay la ya'rifuna kayfiyata haqiqatil basar wa ma syai'ul ladzi sara bil insan yubsiru min ainaihi duna an yubsiru min ghairihima min sa'iri a'dha'ihi. Ya, berkata Az-Zajjaj bahwasanya dalam ayat ini ada dalil bahwa makhluk Allah Azza wa Jalla la yudrikunal absar ay la ya'rifuna kaifiyata haqiqatil basar. Ya. Bahwa makhluk itu tidak mampu mengetahui hakikat. Ya. Tidak mampu mengetahui hakikatnya. Jadi yang dilihat oleh mata kita itu ya, hanya apa yang bisa kita lihat saja, itu yang bisa kita ungkapkan. Ya. Tapi apa yang ada di balik itu, maka kita tidak bisa mengungkapkan. Ya. Nanti kata Az-Zajjaj, dalam ayat ini ada dalil bahwa manusia memiliki keterbatasan. Baik secara fisik ya, ataupun secara akal. Ya, jadi akal kita itu tidak mengetahui segala sesuatu. Makanya dalam ayat Allah mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya. Dan setiap orang yang tahu, di atasnya ada orang yang lebih tahu. Dan begitulah manusia. Tidak semua orang atau manusia itu tidak mengetahui segala sesuatu. Yang kita tahu, apa yang kita tahu. Dan yang kita tidak tahu, banyak. Bahkan lebih banyak yang kita tidak tahu. Ya. Makanya manusia itu tidak boleh mengaku paling pintar. Ya. Tidak boleh mengaku paling pintar. Karena sepintar-pintarnya manusia, pasti lebih banyak yang dia tidak tahu. Ya. Walaupun mungkin otaknya mungkin jenius. Ya. Orang-orang yang jenius itu apakah dia mengetahui segala sesuatu? Tidak. Ya. Dia tahu apa yang dia kerjakan itu saja, yang dia tahu. Ya. Tapi kekurangannya masih banyak. Makanya manusia tidak boleh sombong. Ya kan? Karena apa? Karena hakikatnya bahwa ilmu kita itu sangat sedikit. Yang kita tahu itu paling cuma 1-2 saja. Ya, 1-2 saja yang kita tahu. Ya. Itu pun tidak sempurna pengetahuan kita. Ya. Pasti ada yang lebih tahu. Ya. Makanya orang alim itu berkata, orang semakin belajar, semakin merasa bodoh dia. Orang yang alim itu bukan orang yang merasa pintar. Orang alim itu adalah orang yang merasa belum tahu. Bahkan merasa tidak tahu. Makanya para ulama menasihatkan kepada kita, kalau ada orang yang bertanya, jangan malu mengatakan wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Kalau memang tidak tahu, dan memang banyak yang kita tidak tahu, jangan menunjukkan bahwa kita tahu kalau memang tidak tahu. Bilang tidak tahu. Ya. Karena memang manusia tidak mengetahui segala sesuatu. Ya.
Walaupun dia ahli fikih misalnya, apakah dia segala sesuatu tentang fikih dia tahu? Pasti ada yang dia tidak tahu. Dan begitulah hakikat manusia. Jadi tidak ada orangnya itu, tidak ada manusia yang maha tahu, tidak ada. Yang maha tahu itu cuma Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Allah, dia bilang Allahu a'lam. Bahkan ketika ditanya oleh Jibril tentang apa? Alamatus sa'ah, tentang as-sa'ah. Apa pertanyaan dalam hadis itu? Tentang as-sa'ah. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahu saya tentang kiamat. Apa jawabnya Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'i. Bukanlah yang ditanya ini lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah mengakui bahwa ilmu beliau tentang itu tidak ada. Karena tidak dikasih tahu oleh Allah. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah segala sesuatu yang ada beliau ketahui? Tidak. Dan beliau jujur kepada Jibril. Artinya kita orang dua ini tidak tahu. Malaikat Jibril tidak tahu. Saya juga tidak tahu, kata Nabi. Walaupun saya Rasul yang paling yang paling utama, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari sekian Rasul yang ada. Tapi saya juga tidak tahu. Sama seperti Jibril. Jibril malaikat yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla tidak tahu. Artinya mereka berdua memberikan kepada kita teladan. Kalau kita tidak tahu sesuatu dan ditanya, maka bilang tidak tahu. Jangan pura-pura tahu atau jangan sok jago. Nah, kalau kita sok jago, itu yang disebut kalau kita belajar usul fiqih, orang jahil itu ada dua. Orang jahil ada dua. Pertama jahil biasa, yang kedua jahil murakkab. Jahil biasa itu dia tidak tahu, berarti dia tidak tahu. Dia tidak bisa menggambarkan sesuatu karena dia tidak tahu. Jahil murakkab itu artinya apa? Dia menggambarkan sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Misalnya ditanya, ini apa ini? Dia bilang pulpen. Karena dia tidak tahu. Dia bilang pulpen. Nah, itu namanya jahil murakkab. Jadi kalau ada orang ditanya tentang sesuatu, kemudian dia sembarang jawab, ternyata jawabannya tidak seperti hakikat sesuatu tersebut, maka disebut dengan jahil murakkab. Kalau bahasa kita itu jahil kuadrat. Jahil pangkat 2. Kalau jahil biasa bagaimana dia? Kalau dia tidak tahu, dia bilang saya tidak tahu. Bilang gambar apa ini? Bilang saya tidak tahu. Gambar apa itu? Kalau orang jahil murakkab bilang gambar bola mobil. Apakah ini bola mobil gambarnya? Orang tidak tahu, orang jahil, dia bilang saya tidak tahu gambar apa itu. Orang jahil murakkab dia tidak mau dibilang bodoh, dia bilang gambar mobil itu gambar mobil. Padahal bukan gambar mobil ini. Cuma lingkaran begini dia bilang gambar. Ini jahil murakkab. Nah, ini apa artinya? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dan dialah yang mengetahui segala jenis penglihatan. Baik penglihatan manusia dengan mata kepalanya, ataukah penglihatan mata batinnya, kalbunya, akal pikirannya, diketahui semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal latiful khabir. Wa huwal latif al khabir. Dan dialah yang maha latif. Ay ar-raqiq bi ibadihi. Al-latif itu artinya ar-raqiq bi ibadihi. Yuqalu latifa fulanun bi fulan ay raffaqa bihi. Wal lutfu fil amali ar-rifqu fihi. Wal lutfu minallahi at-taufiqu wal ismah. Wa altafuhu bikadza idza abarrahu. Wal mulatafah al mubarrah.
Apa artinya Al-Latif? Al-Latif disebut di sini adalah Ar-Rafiq bi'ibadi, benar rifq. Rifq itu artinya yang sangat sayang. Ar-Rafiq dari kata rifqun. Ya. Rifqun itu artinya sangat halus. Kasih sayangnya sangat halus. Ya. Diterjemahkan itu yang maha apa namanya? Maha halus. Ya. Kalau terjemahannya maha halus. Ya. Kalau di sini disebutkan Al-Latif Ar-Rafiq. Kasih sayangnya itu halus sekali. Ya. Halus sekali dia kasih sayang. Ya. Menunjukkan bahwa kasih sayangnya itu lembut. Kalau dia sayang dia lembut sekali. Maha lembut. Ya. Maha halus. Maha rifq. Ya. Jadi sayangnya itu sayang memang betul-betul sayang. Ya. Bagaimana sayangnya Allah sama manusia? Sangat sayang Allah sama manusia. Ya. Walaupun manusia itu sudah durhaka, sudah kafir, sudah musyrik, masih tetap dikasih makan sama Allah. Ya kan? Bahkan dikasih harta kekayaan banyak-banyak. Padahal mereka musyrik, mereka tidak mau menyembah kepada Allah, menyembah kepada selain Allah. Ya. Kalau mereka berterima kasih kepada roh halus. Ya. Berterima kasih kepada nenek moyang sudah mati semua. Mereka musyrik, tapi Allah masih kasih. Ya. Itulah yang disebut dengan rifq. Walaupun disebutkan oleh para ulama bahwa tidak semua yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibarengi dengan ridha dan rahmat. Ya. Hanya diberikan kepada orang beriman saja itu pemberian yang dibarengi dengan ridha. Wa huwal latif, dan dialah yang maha rafiq, maha wal lutfu minallah at-taufiqu wal ismah. Al-lutfu, kelatifan dari Allah Azza wa Jalla itu bentuknya seperti apa? At-taufiq wal ismah. Ya. At-taufiq itu artinya apa? Taufik bahasa kita. Al-ismah, penjagaan. Ya. Jadi walaupun manusia banyak yang ingkar, Allah masih jaga dia. Ya. Allah masih lindungi. Ya. Allah masih kasih apa yang dia butuhkan. Allah masih kasih makan, masih kasih minum, bahkan masih dikasih harta, masih dijaga. Ya. Tapi kalau Allah sudah marah, ya, tidak ada yang bisa menolak kemarahan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau Allah sudah marah, Allah sudah murka, maka Allah tenggelamkan semua. Ya. Allah hancurkan semua. Dan Allah hancurkan dengan berbagai macam cara. Ada yang dihancurkan oleh Allah dengan angin, ya. Ada yang dihancurkan oleh air, dengan air, ya, sepertinya kaum Nabi Nuh. Ya. Ada yang dihancurkan dengan cara dibalik dia punya negeri, ya, seperti kaum Nabi Lut. Ya. Dibalik, faja'alna 'aliyaha safilaha, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Ya. Kami jadikan negeri mereka itu yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Dibalik. Ya. Dibalik itu bumi. Ya. Para ulama bilang, kalau kita mau lihat bagaimana bumi dibalik, contoh kecilnya itu, walillahil mathalu a'la. Nah, ketika kita lihat orang membajak kebun atau membajak sawah, balik itu bumi. Ya, semua yang ada di atas tadi jadi di bawah semua. Ya, rumput-rumput yang tadi di atas jadi di bawah. Ya, nah itulah gambaran kecil. Ya. Tapi kalau Allah yang balik, ya tentu lebih dahsyat dan lebih luar biasa, dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana modelnya itu. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, wa huwal latiful khabir, dan dialah yang maha teliti, ya. Al-khabir, al-mukhtabir bi kulli syai'in bihaitsu la yakhfa 'alaihi syai'un. Nah, itu disebut dengan
maha teliti, al-mukhtabir bi kulli syai'in, yang meneliti tentang segala sesuatu, bihaitsu la yakhfa alaihi syai'un, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari dia. Ini disebut dengan khabir, ya. Maha teliti, ya. Karena itu kalau dalam bahasa Arab, laboratorium apa tadi? Al-mukhtabar, ya, tempat orang meneliti. Ya. Jadi kalau kita mau jadi peneliti itu tidak boleh sembarangan. Namanya peneliti, dia teliti sekali. Ya. Sampai dia punya bagian-bagian paling kecil dia harus lihat. Ya. Tidak boleh ada yang luput. Ya. Kalau luput tidak berhasil dia meneliti. Ya. Kalau ada yang luput tidak berhasil dia meneliti. Nah itu yang disebut dengan mukhtabir. Dan Allah lebih teliti dari segala sesuatu itu. Ya. Makanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Perbuatan manusia itu sekecil apapun diteliti oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa taala catat di buku catatan masing-masing. Maka nanti ketika di hari kiamat, ya, semua orang khawatir dengan buku catatannya. Kenapa? Karena sebagian besar kita sudah lupa itu catatannya. Ya. Kita yang bikin, kita yang lupa. Ya. Makanya nanti ketika ditanya, mulut kita dikunci. Ya. Karena mulut itu tidak bisa mengungkapkan segala sesuatunya. Nanti yang bicara kaki, tangan, ya, telinga, semua bicara. Ya. Karena mereka yang lakukan itu. Kalau mulut dia dikunci dia. Ya. Jadi saksi kepada kita adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena Allah itu Maha Khabir. Nah, ini salah satu nama Allah. Al-Latif nama Allah. Al-Khabir nama Allah. Al-Latif yang maha halus, yang Al-Khabir maha teliti. Sudah maha halus, maha teliti lagi. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dialah yang paling pantas disembah. Nah, kalau sembahan-sembahan yang lain, jangankan halus, kasar. Kasar-kasar. Dan dia tidak tahu apa yang dia bikin. Ya. Karena dia memang bukan Tuhan. Ya. Dia bukan Tuhan. Ya, makanya ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi satu-satunya Rabb yang boleh disembah oleh makhluknya, ya, terutama oleh manusia. Maka kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ayat yang bisa kita baca pada malam hari ini tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tentang tauhid, ya, semoga dua ayat ini semakin menebalkan keyakinan kita tentang tauhidnya Allah, ya, Maha Esanya Allah Azza wa Jalla, terutama Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dari sisi ibadah. Tidak ada yang boleh mendapatkan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.